Kebiasaan orang tua zaman sekarang itu suka menasihati anak. Contohnya, dia hati-hati kalau lari-lari nanti jatuh. Saya nggak pernah dikituin. Halo Sobat Muslim, ketemu lagi sama aku, Guru Sains Indonesia, Buling Mantap Jiwa. Kali ini emang persona aku guru-guru Gen Z gitu, jadi kayak casual gitu outfitnya ya, jadi gimana? Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi kalian semua. Tapi karena yang aku ceritakan ini adalah orang yang sudah berdamai dengan keadaan, jadi kalau nanti vibes-nya agak-agak kurang sedih ya nggak apa-apa ya, karena biar kita tetap ikut happy seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Dhani Aditya. Siapakah dia? Dialah para malaikat di sekitar kita. Mas, saya Dhani Aditya dan saya ini cacat fisik. Kebiasaan orang tua zaman sekarang itu suka menasihati anak. Contohnya, dia hati-hati kalau lari-lari nanti jatuh. Saya nggak pernah dikituin. Gua tunjukin, kaki sudah jadi, nggak siap pakai. Kali ini posisinya dik. Oke Sobat Muslim, kisah inspiratif kali ini datang dari seseorang yang memiliki disabilitas yang berasal dari perjalanan Mas Dhani Aditya, seorang komika jebolan kompetisi stand up komedi Indonesia yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Ini kisah nyata. Ini pengalaman saya. Saya dulu pernah ikut lomba stand up komedi. Habis saya stand up di komentari juri gini, "Adik, stand up kamu keren. Akting kamu sebagai anak cacat meyakinkan." Mas, saya Dhani Aditya dan saya ini cacat fisik. Kebiasaan orang tua zaman sekarang itu suka menasihati anak. Contohnya, dia hati-hati kalau lari-lari nanti jatuh. Saya nggak pernah dikituin. Mas Dhani Aditya atau Aditya Dhani Darmawan adalah pria berusia 31 tahun, kelahiran Malang 17 November 1991. Tepat banget seumuran sama abangku. Nah, Mas Dhani ini menyandang disabilitas setelah mengalami kecelakaan mobil bersama keluarganya di Pagar Alam, Sumatera Selatan saat usianya menginjak 5 tahun. Nah, Mas Dhani sekeluarga selamat. Namun usai kecelakaan itu ia tidak tumbuh besar seperti anak-anak yang lainnya karena kakinya tidak berfungsi sempurna sehingga membutuhkan alat bantu untuk berjalan. Nah, kecelakaan itu juga berpengaruh kepada cara bicaranya. Setelah kecelakaan tersebut, Mas Dhani sempat menutup diri. Mas Dhani lebih sering menghabiskan waktu untuk membaca buku sepulang sekolah. Ia menarik diri selama bertahun-tahun hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari lingkaran kebiasaan itu dengan bergaul dengan komunitas. Ya, memang kembali lagi seperti yang sering aku sampaikan kepada sobat muslim sekalian, bahwa memang orang yang memiliki kekurangan hanya butuh sedikit saja semangat dan dukungan dari orang-orang yang tepat, maka kita akan bisa termotivasi untuk melanjutkan hidup. Selalu bangga sama ayah ya Ki. Inisiatifnya untuk bergaul itulah yang akhirnya membawa Mas Dhani sampai pada acara ajang kompetisi stand up komedi. Bahkan Mas Dhani berhasil menjadi salah satu finalis yang lolos hingga 4 besar di Suci atau stand up komedi Indonesia musim kelima. Nah, mungkin aku akan bantu merangkum bagaimana perjalanan Mas Dhani Aditya dan apa saja sih yang sudah dilaluinya sejauh ini sampai ke titik sekarang. Inilah kisah inspiratif dari seorang Mas Dhani Aditya. Jadi, Mas Dhani ini melanjutkan sekolah sampai ia lulus dari STIKI Malang, jurusan Teknik Informatika. Dan Mas Dhani juga mulai mengenal stand up komedi pada tahun 2013. Waktu itu Mas Dhani nonton pertunjukan sama teman-teman kuliahnya. Dari situ akhirnya muncul keinginannya untuk bergabung dalam komunitas stand up komedi di Malang. Nah, pada komunitas itulah Mas Dhani banyak mempelajari materi stand up komedi bersama rekan-rekannya.
Sebagai tambahan informasi, komunitas tersebut melahirkan banyak komika ternama, salah satunya adalah Mas Arik Riting. Seperti yang kita tahu, mungkin kalau misalnya Sobat Muslim udah kenal sama sosoknya Mas Dhani Aditya, memang cara Mas Dhani untuk berdamai dengan keadaan malah justru membawa pembahasan-pembahasan tentang dirinya sendiri dalam materi stand up comedy. Dan itu yang membuat kita akhirnya Mas Dhani ini meyakinkan kita semua sebagai audiens atau penonton bahwa jangan sampai hal-hal kayak gini tuh cuma dibuat sedih-sedih berlarut-larut, malah kita berdamai dan happy aja gitu. Jadi kalau misalnya vibes-nya ini nggak sedih ya karena biar Mas Dhani juga ikut happy gitu, bahwa ceritanya dihadirkan untuk turut membuat audiensnya Mas Dhani juga ikut bahagia. Dulu saya cacat fisik, tapi semenjak ada Klik Topak, saya jadi bidang iklan. Dari kecil saya emang udah cacat, tapi pengucapan saya masih lancar. Umur 5 tahun kecelakaan. Masuk jurang. Beneran. Nah, lanjut dari yang tadi. Gak lama kemudian Mas Dhani akhirnya mampu tampil dan menunjukkan bakatnya. Mas Dhani mendapatkan honor yang dijadikan tambahan uang jajan. Nah, keberhasilannya itu berlanjut sampai ia berhasil mengisi pertunjukan stand up di stasiun TV swasta. Nah, lewat pertunjukannya di Suci, ia membuka mata masyarakat bahwa seorang difabel dapat mengikuti aktivitas dan kegiatan berprestasi seperti orang lain pada umumnya. Jadi selain menjadi komika, Mas Dhani pun sebenarnya mendapat tawaran untuk bermain film. Dan Mas Dhani sekarang sudah memiliki 2 film yang diperankan oleh Mas Dhani ini. Apa sih? Ya main skateboard lah. Canda aja lu ya. Tapi lu nggak serius kan? Serius, gua kan mau jadi skater. Gua itu walaupun keterbatasan gua pengen, kebahagiaan gua gak terbatas. Nah, 2 judul film di mana Mas Dhani berperan di dalamnya adalah judulnya ya, Gio, Kau Cahaya, dan Angel, Kami Semua Punya Mimpi. Nah, Mas Dhani ini memulai karirnya dengan mengikuti ajang kompetisi tadi ya, pencarian bakat stand up komedi Indonesia atau Suci. Sampai akhirnya sekarang Mas Dhani sudah bisa bermain film. Namanya Andromeda, dia masuk dalam spektrum autisme. Anaknya suka banget sama musik. Andro bisa ketemu Kavia Valen. Andro tidak akan ikut audisi itu. Dia masih punya banyak hal yang harus dikerjakan. Terlalu banyak. Andro tidak suka. Nah, Sobat Muslim, sebagai informasi, Mas Dhani ini merupakan penderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Nah, kondisi ini mengharuskan dirinya duduk di atas kursi roda untuk menjalani kesehariannya. Bahkan cara bicara Mas Dhani juga nggak terlalu lancar kayak orang-orang pada umumnya. Tapi ya Sobat Muslim, dengan kekurangan yang Mas Dhani miliki, Mas Dhani justru selalu percaya diri dan berusaha berdamai dengan keterbatasannya. Prinsip ini yang selalu dipegang teguh sampai Mas Dhani ini mampu mencapai kesuksesan sebagai komika. Nah, mungkin ini aku akan bantu rangkum apa-apa saja hal-hal yang sudah dilalui Mas Dhani, bisa sebuah pencapaian atau hal-hal dikenang, maksudnya hal-hal apa saja yang sudah dilewati oleh Mas Dhani. Ada beberapa poin yang bisa aku rangkum. Yang pertama, yang jelas adalah Mas Dhani merupakan komika difabel pertama di panggung stand up komedi Indonesia. Jadi memang sepanjang berjalannya ajang pencarian bakat Suci atau stand up komedi Indonesia, Mas Dhani ini merupakan komika difabel pertama di panggung Suci, yaitu berada di Suci season ke-5. Ada kaki ini gak gratis, cuma minusnya kaki mainan. Kalau kaki aja mah aku punya nih, tapi minusnya reject pabrik. Dulu aku bilang kamu ini nggak cocok sekolah di sini, cocokin di SLB. Sampai waktu SD sampai dibully fisik, dipukul, diludahin segala macam. Poin yang kedua adalah Mas Dhani pertama kali tampil sebagai komika sebenarnya dalam ajang stand up comedy Indonesia atau Suci season 4. Tapi di babak pre-show Mas Dhani itu nggak lolos dan akhirnya Mas Dhani ikut lagi di kompetisi Suci season 5 dan menjadi salah satu dari 4 finalis di Suci season 5. Poin selanjutnya yaitu saat kompetisi
bapak satu anak ini konsisten membawakan materi komedi terkait dengan keresahannya sebagai seorang difabel. Ini yang sudah aku ceritakan dari awal ya. Justru ini adalah salah satu cara Mas Dhani berdamai dan menunjukkan kepada kalian semua, kepada audiensnya bahwa Mas Dhani ini sudah berhasil bangkit. Makanya materinya ini memang berkaitan dengan keresahannya Mas Dhani sebagai seorang difabel. Karena Mas Dhani ini berharap penderita difabel ini nggak selamanya ditertawakan karena kekurangan, tapi melalui kelebihannya bisa membuat hati orang bahagia. Sama ya seperti yang disampaikan di awal, karena emang Sobat Muslim, salah satu tantangan terbesar kita di era-era digital ini, di era-era sekarang ini adalah bagaimana membentuk pendidikan inklusi bagi orang-orang yang difabel atau memiliki kekurangan seperti Mas Dhani. Dan Mas Dhani ini adalah salah satu bukti bahwa kita perlu menyuarakan hak-hak orang-orang difabel. Umur berapa sekarang? Banget berarti sama anaknya. Umur 4. Dekat banget sampai kata-kata yang keluar dari mulut anak saya pas pertama kali bisa ngomong itu apa? Ayah cacat. Poin selanjutnya di sebuah podcast ternama, mungkin kalian tahu podcastnya apa, salah satu kanal YouTube ya. Mas Dhani mengaku bahwa pada saat usia 7 tahun, Mas Dhani ini pernah disewakan oleh pengasuhnya untuk dijadikan pengemis. Dan kejadian ini dialami selama 1 tahun. Jadi ini adalah salah satu hal yang nggak bisa dilupain Mas Dhani dan selalu menjadi motivasi sampai Mas Dhani itu di titik sekarang masih terus berkarya. Karena Mas Dhani nggak pernah lupa, Mas Dhani pernah ada di posisi Mas Dhani dijadikan pengemis bahkan selama 1 tahun, nggak cuma sehari 2 hari. Selanjutnya, Mas Dhani pernah memberikan hadiah kepada Gubernur Hovifah, yaitu buku berjudul Ketika Cinta Tak Mengenal Kata Cacat. Ini kayaknya aku juga harus baca bukunya ya Sobat Muslim, karena siapa tahu akan relate sama aku yang sama-sama memiliki kekurangan, sama-sama penyandang disabilitas, dan siapa tahu bisa menjadi semangat baru kalau misalnya sudah membaca buku yang diberikan sama Mas Dhani ke Gubernur Hovifah nih. Dari judulnya aja udah kelihatan banget ya, Ketika Cinta Tak Mengenal Kata Cacat. Masya Allah. Selanjutnya Sobat Muslim, ini adalah plot twist ya, lebih ke hal yang akan membuat kalian kaget kalau misalnya kalian belum tahu. Ternyata pada tanggal 2 Juli 2021, Mas Dhani telah merilis single debutnya sebagai seorang rapper dengan judul Relax. Asik. Jadi kalau misalnya kalian lihat dan kalian dengarkan sampulnya ini, Mas Dhani udah keren banget sih, like a professional rapper gitu, Jadi kelihatan banget Mas ini di sini benar-benar totalitas dalam berkarya. Yang terakhir, selain menjadi seorang komika, dia juga kerap menjadi seorang motivator. Karena memang Mas Dhani ini selain menunjukkan, merepresent keresahannya sebagai penyandang difabel di materi-materi stand up komedinya, Mas Dhani juga menyampaikan segala keresahannya dan bagaimana perjalanan Mas Dhani itu sebagai seorang motivator. Jadi memang Mas Dhani ini kerap sangat-sangat terus-terusan menyampaikan edukasi bagaimana cara Mas Dhani bangkit dan berdamai dengan keadaannya sekarang. Nah Sobat Muslim, kalau misalnya kita mau merunut atau menjabarkan perjalanannya Mas Dhani dari mulai SD, lulus sekolah sampai ke kuliah, sampai akhirnya Mas Dhani sekarang sudah menikah dan memiliki anak, ini panjang banget perjalanannya. Karena Mas Dhani ini orang yang sangat-sangat humble, yang tidak segan-segan menceritakan apapun yang orang tanyakan. Jadi banyak banget berbagai media yang menceritakan kisah Mas Dhani secara detail. Jadi sebenarnya kalau mau dirunut tuh panjang banget dan gak cukup 1 episode. Tapi kali ini mungkin aku akan coba merangkum bagaimana perjalanan Mas Dhani bertemu dengan sang istri sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Jadi tetap di sini di Para Malaikat di sekitar kita.